Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 15 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda, dan informasi di sore hari ini mengenai tak peduli penolakan dari masyarakat. DPRD Kabupaten Bone setujui kenaikan tarif PBB P2. Untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Wahda dari Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahda. Selamat sore rekan Vio. Disampaikan rekan Wahda mengenai suasana rapat dari panitia khusus yang dimana saat persetujuan kenaikan PBB P2 ini melibatkan juga anggota DPRD dan elemen lainnya. Silakan. Ya, terima kasih rekan Vio. Dari informasi yang kami peroleh di lapangan, rapat Pansus RPJMD ini dilakukan dari pagi hari sampai dengan malam hari. Dan dari informasi yang kami peroleh juga, para panitia Pansus, yakni yang tergabung dari anggota DPRD, menyetujui anggaran RPMJ di saat mahasiswa sementara aksi di gedung kantor Bupati Bone, rekan Vio. Dan bagaimana kemudian hal ini bisa diketahui oleh publik bahwa pada saat aksi di samping itu juga terjadi rapat pansus ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh, salah satu wakil ketua Pansus, yakni Andi Muhammad Idris, ya, maksud saya Andi Muhammad Salam, biasa disebut dengan Lino, memberikan keterangannya kepada kami, yakni para wartawan, mengaku bahwa eh, yakni ketua Pansus yang dimana yang dimaksud Andi Muhammad Idris Alam telah menyetujui atau mengetuk palu tentang RPMJ 2025 2045, yang di mana salah satu dalam isi RPMJ tersebut adalah kenaikan tarif PBB P2 yang saat ini tengah gencar disorakan oleh mahasiswa untuk dilakukan penurunan, rekan Vio. Oke, baik. Dan kita juga mau konfirmasi rekan Wahda, apakah memang benar bahwa salah seorang yakni Andi Muhammad Salam ini menolak target PAD di angka 490 miliar rupiah di tahun 2025 ini? Ya, betul sekali rekan Vio. Lilo atau biasa dengan Andi Muhammad Salam ini menolak karena menurutnya rata-rata PAD di Kabupaten Bone ini dari tahun ke tahun hanya berkisar di angka 200 miliar lebih, rekan Vio. Dan jika dipaksakan menjadi 400 miliar ini, tentunya tidak akan bisa tercapai melihat beberapa tahun terakhir tidak pernah tercapai PAD yang 200 miliar tersebut, rekan Vio. Oke, baik. Berarti ada beberapa orang juga atau pihak yang kemudian setuju dan menolak. Dapat disampaikan ada beberapa mungkin yang menolak atau juga yang setuju, dominan yang mana? Ya, dari informasi yang kami peroleh, lebih banyak yang dominan setuju untuk kenaikan ketuk palu RPMJ ini dibanding dengan yang tidak setuju. Dan dari informasi yang kami peroleh, dari puluhan panitia Pansus ini, Pansus satu ini, yang tidak setuju hanya 3 orang yang berasal dari Partai Nasdem, Gerindra, Nasdem dan Gerindra, rekan Vio, dan selebihnya semuanya setuju, rekan Vio. Oke, baik. Berarti kalau ingin disampaikan untuk kesimpulannya, keputusan dari Pansus 1 DPRD Kabupaten Bone ini terkait Ranperda RPJMD 2025-2029 seperti apa akhirnya? Ya, dari informasi yang kami peroleh, keputusan akhirnya yaitu Ketua Pansus yakni Andi Muhammad Idris tetap ketuk palu. Dia tetap menyetujui adanya kenaikan termasuk dengan tarif PBB P2 ini di Kabupaten Bone untuk tahun 2025, 2030, 2029 ini, rekan Pio. Baik, apakah dalam pertemuan itu tidak membahas mungkin soal bagaimana hal ini bisa membebani masyarakat? Ya, tentu saja dari fraksi Nasdem, yakni di Muhammad Salam atau Lilo,
terus membantah bahwa jika kenaikan ini dipaksakan tentunya akan berdampak pada masyarakat, di mana masyarakat ini juga sementara masih pemulihan ekonomi pasca pandemi beberapa tahun lalu, rekan Vio. Dan juga Lilo juga menyampaikan bahwa kepada pemerintah Kabupaten Bone agar mereka lebih mengkaji ulang tentang kenaikan ini, dan jikalau tetap memaksakan ingin melakukan kenaikan, bisa berangsur-angsur ataupun bertahap kenaikannya, tidak langsung serta-merta langsung naik, rekan Vio. Baik, ini informasi yang kami terima, rekan Wahda, bahwa kenaikan PBB P2 ini memang sudah mengalami kenaikan pada tahun 2024 dan kemudian wacananya dan kemudian sudah ketuk palu di tahun 2025 ini juga mengalami kenaikan. Nah, seberapa besar perbandingan kenaikan di tahun 2024 dengan 2025 lantas? Ya, dan informasi yang kami peroleh, perbandingannya hanya 3,3% rekan Vio, akan tetapi jika diakumulasikan total keseluruhan dari tahun 2022 sampai dengan 2025, totalnya mencapai 300% sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi, rekan Vio. Berarti sekali lagi kita mungkin tekankan bahwa sebenarnya respon masyarakat atas keputusan DPRD ini kan diketahui bahwa diketuk palunya pada malam hari setelah atau juga pasca demo, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Lantas responnya per hari ini seperti apa? Ya, tentunya para mahasiswa yang melakukan aksi tentunya merasa kecewa dengan aksi para anggota DPRD ini yang melakukan ketuk palu, karena mereka merasa bahwa seharusnya perwakilan rakyat lebih pro ke rakyat, tidak pro ke pemerintah. Kan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa dengan diketuknya palu tentunya para wakil rakyat lebih pro ke pemerintah, dan para mahasiswa maupun masyarakat tentunya akan turun lagi ke jalanan guna menyuarakan aspirasi mereka tentang kenaikan tarif PBB dan P2 ini, rekan Vio. Oke, baik. Berarti langkah selanjutnya kami menunggu kemudian bagaimana keberlanjutan dari wacana ini. Apakah memang betul-betul akan diberlakukan mulai tahun 2025 ini, rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami peroleh, tentunya kenaikan ini akan diberlakukan untuk tahun ini. Dan juga masyarakat dan dari informasi yang kami peroleh, masyarakat juga sudah menerima beberapa tagihan yang dimana sebelumnya mengalami kenaikan, dan juga mereka berharap sebelum ketuk palu untuk paripurna, yakni pengesahan yang sesungguhnya, mereka berharap bahwa akan adanya RDPU mengenai hal ini. Akan tetapi dari informasi yang kami peroleh, Komisi 2 belum memberikan tanggapan terkait dengan RDPU yang akan dilakukan mengenai kenaikan tarif PBB dan P2 ini, rekan Vio. Berarti hingga saat ini belum ada tanggal pasti atau agenda pasti mengenai kapan pengetukan palu secara sah, berarti dari Kabupaten Bone ya, begitu ya? Ya, betul sekali, rekan Vio, belum ada, akan tetapi dari bocoran yang kami peroleh juga secepatnya sebelum bulan Agustus ini berakhir, rekan Vio. Ini pertanyaan terakhir, rekan Wahda, tadi disebutkan bahwa bahkan masyarakat sudah mendapatkan beberapa surat begitu bahwa memang ada kenaikan dari PBB tahun sebelumnya di tahun ini. Nah, dapat Ya. disampaikan paling besar perbedaannya dari yang seharusnya dibayarkan berapa dan di tahun ini ada peningkatan hingga harus dibayar berapa? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rekan Vio, masyarakat tentunya bertanya-tanya karena dari informasi yang beredar kenaikannya hanya 65%, 65%. Akan tetapi dari fakta di lapangan, banyak masyarakat yang mengaku bahwa kenaikannya sampai dengan 1000%, di mana sebelumnya pada tahun 2024 mereka hanya membayar pajak sekitar 1 juta rupiah, dan tahun ini mereka diminta untuk membayar pajak sekitar 11 juta rupiah, rekan Vio. Dan tentunya jika hal tersebut berlaku, tentunya kenaikannya bisa mencapai 1000%, berbeda dengan argumen yang disampaikan oleh Bapenda, yakni hanya mencapai 65%, rekan Vio. Oke, berarti untuk itu pihak wajib pajak ini apakah sudah membayarkan dari berdasarkan surat yang diterima atau masih dipending dulu untuk pembayaran pajaknya?
Ya, tentunya dia pending rekan Vio sambil menunggu keputusan akhir tentang ini karena menurutnya hal tersebut juga memberatkan bagi mereka sendiri ditambah dengan penghasilan mereka juga yang tidak menentu dan ditambah kenaikan tarif ini sampai dengan 1000% rekan Vio. Oke. Baik, terima kasih rekan Wahdah atas informasinya di sore hari ini. Semoga ada titik terang dari penolakan masyarakat yang sebagian besar menolak adanya kenaikan pajak bahkan sampai di angka ratusan persen ini atau bahkan ribuan persen, dan semoga segera ada bagaimana kemudian jalan tengah dari persoalan ini. Selamat kembali beraktivitas rekan Wahdah. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Ketua Pansus yakni Andi Muhammad Idris Alang, serta pernyataan dari seorang pendemo bernama Angga. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Nah itu, tetapi bukan berarti sesuai dengan Undang-Undang 3, bukan berarti Bapak sendiri yang akan tentukan bahwa langsung bisa membagi, bukan Pak. Ada range, ada jalan yang bareng-bareng kita Pak. Kan ketua, ini PPB ini masuk dalam PAD kan Pak? PAD masuk dalam APBD kan Pak? Iya, APBD bersama kan antara eksekutif dan legislatif kan Pak? Izin iya. Itu, tapi kita tidak sepakat untuk pelapornya segitu. Ya khususnya sektor PBB. Ya, jadi sekarang kita berikan catatan bahwa tolong dipertimbangkan kembali, ya kan, tentang PAD. Ya, oke sedikit Pak Ketua, kita sedikit Pak Ketua. Jadi ini yang tidak panjang, kita buat catatan. Kita sepakat, yang kita sepakati untuk PAD 340. Selanjutnya 100 miliar lebih ini serahkan ke kita untuk menjadikan catatan agar tidak masukkan dihadapkan dalam APBD nantinya. Karena agar tidak ada resiko-resiko Pak, kita DPRD-nya aman, eksekutifnya juga aman Pak. Harus kita ambil jalan tengahnya Pak. Sampaikan aspirasi ke DPR sebagai perwakilannya kan, sebagai pemenang mandatnya, wajar saja, nggak apa-apa, itu sebagai masukan dari masyarakat ke pemerintah atau ke DPR-nya untuk ditampung supaya ini menjadi bahan evaluasi nanti di pemerintahan ke depan. Ya, apa kira-kira yang dibutuhkan masyarakat? Oh, ada kenaikan PBB, masyarakat merasa terbebani karena menganggap tinggi. Tentu dalam perjalanan nanti ini pemerintah daerah akan melakukan evaluasi di kinerjanya sendiri. Tentu berpikir ke depan, tidak ada pemerintah di seluruh dunia ini ingin memiskinkan rakyat. Tidak ada. Tidak ada anak membunuh anaknya, ibu membunuh anaknya. Pasti. Tidak ada. Macan pun sebagai binatang tidak ada makan anaknya. Pasti semua anggota DPR juga ingin melihat sejahtera masyarakat. Bupati juga ingin melihat sejahtera masyarakatnya. Jadi masyarakat datang untuk menyampaikan bahwa itu sebuah aspirasi, ya apresiasi kepada rakyat. Itu namanya rakyat sudah cerdas. Kalau memang tidak bisa menerima seperti itu, ya tentu kita dari DPR dan pemerintah daerah mengevaluasi kinerja yang ada. Ya, apakah mau dilanjutkan atau tidak? Nanti kita bicarakan baik-baik. Ya, karena wajar masyarakat yang mengatakan bahwa ini tinggi dan lain itu hak prerogatif yang dimiliki oleh rakyat. Tidak bisa diintervensikan. Kenapa mau begini? Tidak boleh. Ya, itu adalah urusannya mereka. Ya, ini tugas DPR adalah menyambungkan aspirasi rakyat ke pemerintah daerah. Apalagi kalau dia demo juga di pemerintah daerah, tentu pemerintah daerah bisa mengkaji ulang dan bisa melihat apa sebenarnya yang perlu diperbaiki dan ada aspirasi masing. Itu tugas pemerintah. Setelah mendengar dari Wakil Bupati bagaimana? Tentu kami tidak sepakat karena alibi penyesuaian NJOP terkait PBB P2 itu hanyalah alibi saja, karena tetap ada kenaikan, ada perubahan daripada 2024 ke 2025. Dan yang menjadi kekecewaan kami utamanya pada hari ini adalah ketidakhadiran Pak Bupati. Padahal Pak Bupati lah yang kami harapkan untuk mengklarifikasi apa yang beredar di luar sana dan teman-teman saksikan pada hari ini.
Siap. Apakah kedepannya akan dilakukan lagi aksi-aksi yang lebih besar daripada ini atau bagaimana? Tentu saja kami akan melakukan aksi besar-besaran di luar daripada hari ini. Kami kembali lagi mengajak masyarakat Kabupaten Bone untuk bergabung dalam demonstrasi ini karena ini terkait kepentingan rakyat seluruh Kabupaten Bone. Siap. Apakah ada titip pesan untuk Bapak Bupati Bone atau bagaimana selaku tadi? Tentu di aksi kemudian kami mengharapkan Bapak Bupati Bone untuk menemui kami langsung sesuai dengan janji-janjinya selama kampanye untuk bersedia menerima kritik dan mempersilahkan kami untuk datang ke kantor Bupati Kabupaten Bone ini. Siap. Harapannya terakhir? Harapan saya perubahan NJOP PBB P2 ini tidak ditetapkan dan diberhentikan agar masyarakat yang tengah kesulitan di hiruk pikuk ekonomi tidak terlalu sengsara lagi lah begitu. Oke. Karena ini kita sudah warning Pak, DPK kita sudah warning kita DPK agar semua aman ini. Bagaimana kita bisa menjaga diri masing-masing lah. Ya, oke, mungkin Pak silakan. Ya, baik. 340 miliar pendapatan kita, dan saya rasa sangat besar sekali Pak. Itu sudah sangat besar. Dari 280 Pak, 280 kan tidak tercapai kita. Rata-rata kita pendapatan dari. Nah, seperti itu. Bikin pimpinan. Jadi begini, PBB ini saya sampaikan lagi itu masuk dalam PAD. Apapun itu berbicara PAD masuk di dalam objek APBD. Berbicara APBD, apapun itu harus eksekutif dan legislatif. Ini kan kita melakukan perubahan nilai ini. Ada perubahan nilai yang disampaikan tadi Pak Pakar Hukum. Harusnya ini didoronglah menjadi RKPD, menjadi kebijakan yang akan dibahas di DPRD perubahan ini untuk kenaikan itu tadi. Secara sah yang bisa kita bagikan hanya yang sudah diparipurnakan di APBD pokok 2025 itu sah Pak. Yang kemarin ini belum. Iya saya tahu bahwa kewenangan perubahan kenaikan NJOP pada kepala daerah benar itu, tetapi bukan berarti sesuai dengan Undang-Undang 3, bukan berarti Bapak sendiri yang akan tentukan bahwa langsung bisa membagi, bukan Pak. Ada range, ada jalan yang bareng-bareng kita Pak. Kan tertuang. Ini PBB ini masuk dalam PAD kan Pak? PAD masuk dalam APBD kan Pak? Iya APBD bersama kan antara eksekutif dan legislatif kan Pak? Iya itu, tapi kita tidak sepakat untuk pelapornya segitu. Ya khususnya sektor PBB. Ya, jadi sekarang kita berikan catatan bahwa tolong dipertimbangkan kembali, ya kan, tentang PAD. Ya, oke sedikit Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. Jadi ini yang tidak panjang, kita buat catatan. Kita sepakat, yang kita sepakati untuk PAD 340. Selanjutnya 100 miliar lebih ini serahkan ke PPK untuk menjadikan catatan agar tidak masukkan dihadapkan dalam APBD nantinya. Karena agar tidak ada resiko-resiko Pak, kita DPRD-nya aman, eksekutifnya juga aman Pak. Harus kita ambil jalan tengahnya Pak. Karena ini kita sudah warning Pak, DPK kita sudah warning kita DPK agar semua aman ini. Bagaimana kita bisa menjaga diri masing-masing lah. Ya, oke, mungkin Pak silakan. Ya, baik. 340 miliar pendapatan kita, dan saya rasa sangat besar sekali Pak. Itu sudah sangat besar. Dari 280 Pak, 280 kan tidak tercapai kita. Rata-rata kita pendapatan dari. Nah, seperti itu. Bikin pimpinan. Jadi begini, PBB ini saya sampaikan lagi itu masuk dalam PAD. Apapun itu berbicara PAD masuk di dalam objek APBD. Berbicara APBD, apapun itu harus eksekutif dan legislatif. Ini kan kita melakukan perubahan nilai ini. Ada perubahan nilai yang disampaikan tadi Pak Pakar Hukum. Harusnya ini didoronglah menjadi RKPD, menjadi kebijakan yang akan dibahas di DPRD perubahan ini untuk kenaikan itu tadi. Secara sah yang bisa kita bagikan hanya yang sudah diparipurnakan di APBD pokok 2025 itu sah Pak. Yang kemarin ini belum. Iya saya tahu bahwa kewenangan perubahan kenaikan
Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Saya Fiorena Jeretno mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.